Shalom adik-adik. Wih, Kak Uli ketemu lagi Kak nih sama Titin. adik-adik. Betul Kak Uli, banget. Iya Kak Titin. apa kabar nih? Wah Kak Uli luar biasa baik dong. Wih. Kalau Kak Titin gimana? Kak Titin juga sehat, Kak Uli. Kalau adik-adik di rumah gimana kabarnya? Wah pastinya dalam keadaan baik ya Kak Titin ya. Nah siapa yang hari ini udah siap buat ibadah boleh lambaikan tangan. Oke, nah yang udah siap ibadah ayo siapin posisi yang terbaik ya Kak Betul, Titin. Kak Uli. Karena kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Oke, tapi sebelumnya Kak Titin kita mau berdoa dulu Oke, nih. Kak Uli. Oke yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan kami mau ibadah, Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Biar pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kak Uli, Iya Kak Titin. nih Kak Titin kan punya temen nih Kak Uli. Tapi temennya Kak Titin itu suka nakal Kak Uli. Waduh, terus? Tapi Kak Titin gak mau maafin Kak Uli. Oh Buat iya apa? dong. Kan kita harus mengasihi Kak Tapi Titin. kan dia nakal Kak Uli. Ih, gak mau ah Kak Uli. Gak boleh kan Tuhan Yesus bilang kita harus mengasihi semua orang. Oh iya benar. Soalnya kita punya kasih ya Kak Uli. Betul. Oh iya. Pasti adik-adik juga di rumah bisa mengampuni. Betul gak Kak Uli? Betul dong. Siapa yang siap memuji Tuhan bilang amin. Amin. Ayo Kak. Adik-adik pakai gerakan ya dari rumah ya. Ayo Kak. Sama-sama katakan. Yuk adik-adik. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sama-sama katakan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sama papa mama di rumah. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ayo Kak, lebih semangat lagi ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sekarang kasih tahu mama ya Kak. Oke, kasih itu, wah harus sabar dong Kak. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Bilang Kak, itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lagi bilang, kasih itu sabar. Ayo belajar sabar. Marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Ih Kak Uli kan. Iya Kak Bener, Titin. harus punya kasih ya Kak Uli. Iya, seperti kasihnya Tuhan Yesus Kak Titin. Jadi nggak boleh nyimpen dendam Kak Titin. Kalau memaafkan emang harus Kak Uli. Harus, karena itu perintah dari Tuhan Yesus Kak Titin. Iya benar. Terus kalau mengampuni nggak boleh sekali doang ya Kak Uli. Iya benar, kita harus sering mengampuni. Oh iya, Kak Titin ingat lagu ini Kak Uli. Iya Kak Titin, apa itu? Kak Uli mau nyanyi bareng sama Kak Titin? Mau dong. Adik-adik mau? Mau. Wah, ayo Kak. Kak Titin.
Tuhan kita harus mengampuni ya Kak. Bener banget Kak Titin. Sama siapapun kita harus mengampuni Kak Titin. Gak boleh ada dendam. Pastinya sebagai anak-anaknya Tuhan kita mempunyai hati yang lembut ya Kak Titin. Iya, betul kali. Mengasihi semua orang dan mau jadi generasi yang menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, siapa di sini yang mau lebih lagi memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, boleh angkat tangannya. Yes, kita mau datang sama Tuhan sungguh-sungguh hari ini. Kita mau buktiin sama Tuhan, kita mau jadi generasi ilahinya Tuhan. Yuk yang mau dengan Kak Uli sama-sama pujikan lagu ini. Yes. Kami datang menghadap Engkau Yesus, membawa doa bagi generasiku. Biar belas kasih Tuhan turun, biar belas kasih-Mu penuhi hidupku, sampai generasiku diselamatkan. Yuk sambil angkat tangan nyatakan, yes Tuhan, lembutkanlah, pakai aku untuk jadi teladan bagi generasiku. Ku rindukan lawatan-Mu terjadi, bangkitkan generasiku, Yesus. Yuk dari awal dengan sungguh-sungguh kita mau nyatakan sama Tuhan, kami datang ya Tuhan. Kami datang menghadap Engkau Yesus, membawa doa bagi generasiku. Biar belas kasih-Mu penuhi hidupku, sampai generasiku diselamatkan. Yuk sambil angkat tangan nyatakan, yes Tuhan Yesus, lembutkanlah, pakai aku untuk jadi teladan bagi generasiku. Ku rindukan lawatan-Mu terjadi, bangkitkan generasiku, Yesus. Lebih lagi nyatakan, ini hatiku, lembutkanlah, pakai aku untuk jadi teladan bagi generasiku. Ku rindukan lawatan-Mu terjadi, bangkitkan generasiku, Yesus. Bangkitkan generasiku, Roh Kudus. Bangkitkan generasiku sekarang. Mari beri tepuk tangan yang terbaik adik-adik buat Allah kita. Haleluya. Yes Tuhan, kami mau jadi generasi-generasinya Tuhan yang punya hati yang mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai kami menjadi teladan, pakai kami menjadi contoh yang baik buat keluarga kami, buat lingkungan kami, dan dimanapun kami berada, kami dapat memancarkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap pujian kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Sudah siap untuk firman hari ini? Oke, yang sudah siap boleh lambaikan kedua tangan, katakan aku siap. Wow, luar biasa banget. Terdengar suara yang sangat bersemangat dari sini. Oke adik-adik semua, kalau sudah siap, kita mau sama-sama
fokus ya, beberapa menit ke depan kita mau sama-sama menyimak dan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Oke, sebelumnya Kak Putri mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat cerita firman minggu lalu? Ada yang masih ingat judulnya apa ya? Ada yang ingat titik-titik hati? Ingat apa? Panas hati, betul. Panas hati yang artinya adalah iri hati. Gak suka kalau orang lain itu lebih dari kita. Oke, nah hari ini Kak Putri masih akan membahas tentang hati. Nah, judul firman hari ini yaitu menjaga hati dari perselisihan. Sama-sama yuk kita mau bilang menjaga hati dari perselisihan. Sekali lagi ya, pakai gerakannya. Menjaga hati dari perselisihan. Nah, ayatnya ada di Kejadian pasal 26 ayat yang ke-13 sampai 31. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari kehidupan Ishak dan gembala Gerar. Jadi begini ceritanya adik-adik. Suatu kali di tanah Negeb, tempat Ishak berada beserta keluarganya, itu mengalami masa sulit, yaitu mereka mengalami yang namanya kelaparan. Sehingga Ishak harus mencari jalan keluar untuk mereka semua tidak boleh nih sampai mati kelaparan di tempat itu. Nah, akhirnya Tuhan memerintahkan Ishak untuk pergi ke Gerar, negeri orang Filistin. Dan akhirnya Ishak pun mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya Ishak pergi ke Gerar. Nah, sampainya di Gerar, pada saat di Gerar, ternyata di sana sedang ada pada masa kekeringan adik-adik. Tetapi pada saat itu justru Ishak menabur benih. Nah, kalau dipikir-pikir ya, untuk mendapatkan benih aja sudah susah. Tetapi Ishak malah menabur benih. Nah, ternyata apa adik-adik yang terjadi? Ternyata Tuhan memberkati benih-benih yang ditabur oleh Ishak. Pada saat itu Ishak mendapatkan hasil panennya yaitu sebanyak 100 kali lipat. Katakan wow. Wow, banyak banget ya. Iya, banyak banget, 100 kali lipat. Ternyata Tuhan memberkati benih yang Ishak tabur. Bahkan Ishak menjadi orang yang kaya pada saat itu. Kenapa? Karena hasil panennya yang sangat berlimpah ya. Bahkan gak cuman itu, Ishak pun juga memiliki kambing, domba, lembu, sapi yang sangat banyak. Sehingga dikatakan kian lama, kian hari Ishak menjadi sangat kaya raya. Luar biasa ya Ishak ya, Tuhan memberkati Ishak secara luar biasa. Nah, ternyata adik-adik, karena Ishak menjadi sangat kaya, ternyata ada nih yang gak suka sama Ishak, yaitu Raja Filistin yang namanya Abimelek. Raja Abimelek ini gak suka karena Ishak semakin kaya. Dan akhirnya Ishak pun diusir dari situ, diusir oleh Raja Abimelek. Nah, karena Ishak tidak mau berselisih, akhirnya Ishak pun mengalah dan pergi dari situ ya, membawa semua hasil panennya, hasil kepunyaannya beserta keluarganya. Dan akhirnya Ishak mengalah dan pergi ke lembah Gerar. Ketika Ishak hendak berdiam di lembah Gerar, ternyata Ishak menemukan banyak sumur-sumur nih. Sumur-sumur yang sudah tertutup tanah, yang dulunya digali pada zaman Abraham, ayahnya Ishak. Nah ya, ketika Ishak menemukan banyak sumur-sumur yang tertutup, akhirnya Ishak menyuruh gembala-gembalanya untuk menggali sumur itu untuk mendapatkan air ya. Nah, ternyata ketika gembala-gembala Ishak mau menggali sumur tersebut, ternyata di situ ada gembala-gembala Gerar yang mengingini sumur tersebut dan akhirnya diusir mereka semua. Gembala Ishak dan Ishak diusir, mereka hendak bertengkar. Tetapi karena Ishak gak mau bertengkar, akhirnya Ishak memilih untuk mengalah dan pergi dari sumur itu dan menamai sumur itu adalah Esek. Nah,
Kemudian akhirnya Gembala Ishak menggali nih sumur yang lain ya, menggali sumur yang lain, dan ternyata apa adik-adik? Ternyata ada Gembala Gerar lagi yang merebut sungai itu. Dan akhirnya karena Ishak gak mau berselisih, gak mau bertengkar, Ishak pun mengalah lagi dan menamai sumur tersebut Sitna. Lalu Ishak dan gembalanya pergi lagi dan pindah menggali sumur yang lain, dan kali ini sumur itu tidak diingini oleh gembala-gembala Gerar ya, tidak ada pertengkaran di situ, sehingga sumur itu dinamakan Rehobot. Nah, kemudian akhirnya dari situ Ishak beserta keluarganya dan gembala-gembalanya pergi ke Beersheba dan menetap di sana. Dan malam itu Ishak membangun mezbah dan mengucap syukur kepada Tuhan, karena ternyata Tuhan benar-benar memberkati dan menyertai Ishak dimanapun kemanapun Ishak berada. Adik-adik, Ishak di situ mengucap syukur sama Tuhan. Dan adik-adik tahu, ternyata Raja Filistin, Raja Abimelek juga mendatangi Ishak di Beersheba. Raja Filistin ingin berdamai kepada Ishak karena Raja Filistin melihat bahwa penyertaan Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan Ishak ya. Jadi akhirnya Ishak dan Raja Filistin Abimelek akhirnya berdamai. Dan kemudian Ishak akhirnya menetap di Beersheba, dan Tuhan pun memberkati Ishak berlimpah-limpah dengan sumur yang berlimpah-limpah sumurnya. Luar biasa adik-adik ya. Keren banget cerita Ishak tadi. Keren gak? Keren ya. Kalau keren coba boleh kasih 2 jempolnya, bilang keren kak. Oke, nah cerita Ishak tadi bener-bener keren ya. Kita mau belajar nih adik-adik dari kehidupan Ishak. Kita belajar satu hal, walaupun cuma satu, tapi luar biasa. Yaitu apa? Kita belajar satu hal, yaitu Ishak mau menjaga hatinya dari perselisihan. Kalau kita lihat lagi ceritanya tadi, bisa saja ya Ishak itu jadi bertengkar, bermusuhan ya, karena perlakuan mereka nggak adil. Padahal Ishak nggak melakukan apa-apa, tetapi gembala Gerar sampai Raja Filistin pun membenci Ishak. Tetapi Ishak memilih untuk menjaga hatinya dari perselisihan. Nah adik-adik, bagaimana dengan kehidupan kita semua? Apakah hari-hari ini kita banyak berselisih? Ya, Kak, perselisihan itu apa sih? Nah, perselisihan itu adik-adik artinya adalah pertengkaran, permusuhan, perdebatan, percekcokan. Nah itu perselisihan adik-adik. Jadi coba adik-adik renungin, apakah hari-hari ini aku sering berantem, aku sering berselisih, berdebat sama orang-orang di sekitarku ya. Nah mungkin aja tanpa kita sadari kita saat ini sedang berselisih atau pernah berselisih ya. Pastinya ya, setiap hari, setiap waktu kita pernah mengalami yang namanya perselisihan. Contoh ya, kita pernah berselisih dengan teman kita ya. Mungkin adik-adik mikir, Kak Putri ini gimana? Gak mungkin Kak aku berselisih sama temanku. Kan hari-hari ini lebih banyak di rumah, gak ketemu sama teman-teman, gak ke sekolah juga. Nah mungkin adik-adik tanpa sadar berselisih secara online. Nah maksudnya gimana Kak Putri berselisih secara online? Nah maksudnya gini, hari-hari ini kita memang masih di rumah aja karena masih pandemi ya adik-adik. Tapi kan kita masih saling terhubung nih sama teman-teman kita. Lewat apa? Lewat handphone kita bisa chatting, kita bisa WA, WhatsApp, kita bisa video call, kita bisa Zoom ya kan. Kita masih bisa teleponan sama teman kita, sehingga kita masih bisa terhubung, kita masih bisa tanya-tanya kabar teman kita. Nah mungkin aja tanpa kita sadarin kita pernah berselisih ya, karena kita misalnya selalu chatting, ngobrol, tiba-tiba kita debat, tiba-tiba kita ribut, bertengkar secara chatting misalnya. Terus aku nggak mau chatting dia lagi, nggak asik anaknya, dia aja yang chatting aku duluan. Aku nggak mau telepon lagi Kak, udah biarin.
Nah, tanpa kita sadar, mungkin kita pernah seperti itu atau sedang mengalami perselisihan online dengan teman kita. Ada? Yang ada boleh angkat tangannya. Walaupun Kak Putri nggak lihat ya. Nah, kita bisa aja ya berselisih sama teman kita, atau kita berselisih nih yang pastinya dengan orang-orang rumah kita, dengan papa, mama, kakak, dedek, sama atau oma opa kita ya. Kita sering gak mau ngalah, ribut karena masalah sepele, mungkin rebutan handphone, rebutan laptop. Ih, kakak nih gak mau ngalah nih, aku mau pakai kamarku dulu, aku kan mau video call sama teman-temanku. Kita berselisih sama saudara kita atau sama papa mama. Ih, mama nih kerjaannya ngomel mulu, bawel mulu. Ih, sebel. Kita jadi gak mau ngomong, kita jadi berdiam diri di kamar. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau kita mengalami ya, kalau kita melakukan itu nggak baik adik-adik ya. Kenapa? Karena kita hanya menunjukkan kehebatan diri kita aja. Kita nggak mau ngalah, kita jadi diem-dieman, nggak mau ngomong, nggak mau saling nyapa, nggak mau saling tanya kabar. Nah, itu adalah hal yang sia-sia ya kalau kita nggak mau ngalah. Padahal kalau kita mau belajar dari Ishak ya, Ishak mau menjaga hatinya dari perselisihan. Ishak mau berdamai dengan semua orang. Nah, apakah ketika Ishak mengalah untuk diusir ya kan, berkali-kali usirnya, bukan cuma sekali tapi berkali-kali, apakah ketika Ishak mengalah dia rugi? Enggak, Ishak enggak rugi ya. Tapi ketika Ishak mengalah, justru di situ pertolongan Tuhan nyata ya. Ishak dibela Tuhan, bahkan Ishak diberkati Tuhan. Jadi adik-adik, ketika kita mengalah, artinya bukan kita kalah ya. Sekali lagi, mengalah bukan kita kalah ya, tapi kita memilih untuk menjaga hati kita dari perselisihan. Kita memilih berdamai dengan semua orang ya. Adik-adik, jadi kita mau sama-sama belajar. Kak Putri mau ngajak adik-adik, Kak Putri pun juga mau sama-sama belajar. Yuk kita mau menjaga hati kita ya, untuk kita nggak mudah terpancing emosi, terpancing kesel, tidak menjadi kesel gitu, sehingga kita juga tidak menjadi cepat marah. Kita mau menjaga hati kita supaya kita tidak berselisih dengan banyak orang. Nah, Kak Putri mau ajak kita mau sama-sama buka di Amsal 4 ayat 23. Sekaligus ini menjadi ayat hafalan kita ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan adik-adik. Jadi kita mau menjaga hati kita ya, untuk tetap benar, supaya kita bisa menghasilkan sikap yang benar juga, sikap yang baik ya. Kita mau sama-sama yuk pakai gerakannya. Kita mau sama-sama bilang, aku mau menjaga hati dari perselisihan. Sekali lagi, aku mau menjaga hati dari perselisihan. Yang mau menjaga hati, lambaikan kedua tangan, katakan aku mau. Nah, sekali lagi, aku mau. Good, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Oke adik-adik, kita mau sama-sama berdoa mengakhiri firman Tuhan pada hari ini ya. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami untuk kami selalu menjaga hati kami dari segala perselisihan. Tuhan, kami meminta kiranya Tuhan memampukan kami, Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, memampukan kami untuk kami bisa benar-benar menjaga hati kami. Kami gak mau terpancing emosi,
kami gak mau cepat-cepat marah Tuhan, tapi kami mau menjaga hati kami untuk kami bisa berdamai dengan semua orang, dengan teman kami, dengan keluarga kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya menjadi pendengar tapi juga menjadi pelaku firman-Mu dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah Kak Titin, tadi kita udah dengerin firman Tuhan. Kita harus mencontoh Ishak nih Kak Titin. Gak mau dendam, gak mau perselisihan, tapi menjaga hatinya Kak Titin. Padahal Ishak itu kasihan banget ya Kak Uli. Iya bener Kak Titin. Nah kita mau kasih pengumuman nih Kak Titin. Yang pertama ada apa Kak Titin? Wah, adik-adik dan kakak-kakak nih yang ada di rumah, jangan lupa ya. Pengumuman yang pertama ada Kulkit setiap hari Jumat jam 5 sore. Wah, Kak aku tuh baru mau ikut Kulkit nih. Gimana cara cari linknya? Wah, bisa tanya kakak wali kelas nih sama Kak Uli. Oke, Terus nah yang kedua ada apa Kak yang Uli? kedua itu kita hari Minggu ada ibadah Kak Titin. Oh, iya. Kelas kecil jam 8 pagi di YouTube, tapi kelas besar jam 10 pagi di Zoom. Wah, kalau dua-duanya asik ya Kak Uli. Dua-duanya asik. Jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan ibadah. Betul. Meskipun di rumah aja harus tetap ibadah. Dan yang terakhir nih Kak Titin, jangan lupa follow Instagramnya Tuke ya. Kenapa sih Kak Uli? Karena di situ nanti ada renungan yang mau dibikin sama kakak-kakak. Terus ada pengumuman-pengumuman Kak Titin. Jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan. Iya betul. Oke Kak Titin. Nah, Pengumumannya kayaknya ini aja ya iya Kak Uli. bener Kak Titin. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya di rumah. Harus selalu sukacita dan pakai masker kemanapun adik-adik pergi. Cuci tangan juga Kak Uli. Betul. Oke, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.